Bila kamu mendengar berita, pastinya kalau belum melihat data dan informasinya, mungkin sulit rasanya percaya. Tapi kali ini Bunda Maya IBN mencari tahu lewat data dan fakta. Apa saja sih sesuatu yang aneh, unik, menarik, tapi nyata? Disinilah tepatnya. Sebelum faktanya terungkap, mohon di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku bisa lebih bersemangat meriset dan mengumpulkan datanya dan membagikannya pada kalian. Lagi pula, subscribe itu gratis. Kalau ada iklan, jangan di-skip ya. Inilah fakta seputar 5 museum paling angker di Jakarta. Di tengah keramaian kota Jakarta dengan banyaknya kendaraan yang berseliweran dan gedung-gedung tinggi, bukan berarti kota ini bebas dari cerita angker. Berkembangnya cerita-cerita mistis di ibu kota akan selalu menjadi topik yang terus diperbicarakan di tengahnya kemajuan teknologi. Beberapa tempat yang konon dianggap angker biasanya kuburan atau enggak gedung-gedung tua yang sekarang bangunannya masih ada, seperti museum. Sebagian orang mungkin ngelihat museum hanya sebagai bangunan kuno peninggalan sejarah. Tapi ada juga loh yang percaya kalau museum menyimpan banyak cerita serem. Museum meskipun bangunannya udah pernah direnovasi dan terlihat lebih bagus, sepertinya ada kesan mistis yang ada di dalamnya. Tetap saja nggak bisa hilang. Museum Fathahillah. Museum yang juga dikenal dengan sebutan Museum Sejarah Jakarta ini merupakan salah satu tempat wisata paling ikonik di kawasan kota tua. Museum yang dulunya merupakan kantor pemerintahan kolonial Belanda ini menyimpan banyak kisah mistis. Bangunannya yang tua dan eksotis menyimpan banyak misteri yang sering diomongin banyak orang. Di antaranya suara cewek nangis sama penampakan orang-orang Belanda zaman dulu. Bangunan ini juga pernah menjadi tempat hukuman mati. Museum Fathahillah juga dilengkapi ruang tahanan bawah tanah dan kita bisa masuk ke dalamnya. Aroma penjara bawah tanah ini lembab banget dan di dalamnya masih ada benda-benda penyiksaan berupa bola-bola besi yang dulu biasanya dipakai sama tahanan. Nggak cuma ruang bawah tanah, konon katanya juga terdapat lorong rahasia yang menyambung ke wilayah Jatinegara. Bisa bayangkan kalau ternyata museum ini punya banyak rahasia yang menyimpan segudang misteri. Museum Keprajuritan Indonesia. Salah satu museum di Komplek Taman Mini Indonesia Indah ini adalah museum dengan gaya arsitektur paling keren. Bentuknya yang berupa kastil mengingatkan kita dengan gaya bangunan abad pertengahan. Di dalamnya banyak terdapat patung-patung diorama yang bercerita tentang kisah heroik para pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Dari luar, museum ini tampak seperti banteng yang dikelilingi danau. Selain itu, banyak koleksi tiruan senjata-senjata, pakaian perang, dan lain sebagainya. Boneka Praga yang ada di museum ini terlihat creepy dan bikin merinding karena bentuknya yang seperti manusia dan seolah-olah hidup. Buat kamu yang takut sama boneka, jangan pergi ke sini. Nanti bisa berasa seperti film Night at the Museum karena memang patung-patung ini juga buatan lama yang terkesan serem dengan wajah yang mirip banget sama orang. Museum Bahari. Museum ini juga berada di kawasan kota tua, tepatnya di area Pasar Ikan. Di sekitar museum ini juga ada objek wisata lain seperti Menara Syah Bandar dan galangan kapal VOC. Sebenarnya museum ini menceritakan kisah perjalanan kehidupan maritim di Nusantara dengan koleksi perahu-perahu dan gudang-gudang yang dulunya menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah VOC. Di balik fungsinya yang menceritakan kehidupan pelayaran bangsa kita, rupanya banyak kisah mistis di dalamnya. Bangunannya yang tua dan terkesan nggak terawat bikin kita merinding. Banyak laporan warga sekitar tentang penampakan seorang gadis Belanda sama dengan suara tangisan perempuan. Nggak cuma itu, karena juga ada rumor tentang penampakan anak kecil yang lagi main-main di atas meriam yang ada di bagian depan museum itu. Lah, kalau buat kamu mau uji nyali di sana, silakan aja. Museum Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya yang dikenal juga dengan Museum Pancasila Sakti sepertinya adalah museum yang dianggap paling angker sama orang-orang. Museum yang letaknya di daerah Pondok Gede ini bercerita tentang penculikan para jenderal yang dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Di museum ini terdapat reka ulang penyiksaan berupa patung-patung yang dalam kondisi penuh darah.
Di tempat ini juga terdapat sumur yang dijadikan tempat mengubur mayat para jenderal. Dengan banyaknya patung-patung penyiksaan yang creepy banget, sepertinya kamu gak bakal mau ke tempat ini sendirian. Banyak isu yang berkembang bahwa darah-darah bikinan yang ada di patung suka berubah-ubah jadi darah beneran. Selain itu, sering terdengar suara teriakan dan tangisan dalam sumur. Museum Wayang. Museum yang satu ini letaknya berdampingan sama Museum Fathahillah. Koleksi yang dimiliki museum ini adalah wayang dari seluruh Indonesia dan juga berbagai wayang dari luar negeri. Bangunan yang sekarang jadi museum ini dulunya merupakan makam Belanda. Sampai sekarang masih ada prasasti di dalamnya yang nandain bahwa memang pernah ada makam di situ. Para penjaga di situ juga mengiyakan kalau memang banyak penampakan dan kejadian gaib, mulai dari wayang yang bisa bergerak sendiri sampai penampakan hantu tanpa kepala yang dipercaya sebagai arwah John Peterson Kohn. Gak hanya itu, tiap sudut di museum ini konon dijaga oleh makhluk-makhluk halus lainnya seperti perempuan berbaju merah yang ada di depan pintu masuk serta gamelan keramat yang gak boleh dimainkan sama pengunjung kalau gak mau diganggu. Nah, apakah masih berani pergi ke museum-museum sendirian? Museum mana yang menurut kamu paling serem? Dengan adanya cerita-cerita serem tentang museum, bukan berarti kita harus takut buat pergi ke sana. Bisa aja museum jadi terlihat seram karena pengelolaannya yang jelek. Selain itu, dengan adanya kisah mistis bakal bikin orang penasaran buat pergi ke sana, sehingga bisa ngedongkrak objek wisata lokal. Demikian ulasan pada channel Faktanya Ada kali ini. Sekali lagi, terima kasih buat yang sudah subscribe dan nonton channel ini sampai habis. Bila ada saran dan kritik, tulis dalam kolom komentar sehingga saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Dan bila kalian penasaran ingin nonton video yang lain, silahkan pilih di akhir video ini. Sekarang aku pamit undur diri, kita ketemu di video yang akan datang. Bye!